Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aina Ayunan dan saya akan membuat presentasi kelompok kami. Topik yang akan kami bahas yaitu deret berganti tanda dan konvergensi. Masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan gambaran umum terlebih dahulu agar kita semua memiliki bayangan awal tentang apa yang kita pelajari. Selama ini, dalam mempelajari tentang deret tak terhingga, kita hampir selalu berurusan dengan deret yang semua suku-sukunya bernilai positif. Misalnya deret geometrik, deret harmonik, deret P, dan sebagainya. Namun dalam kehidupan nyata, banyak sekali deret yang suku-sukunya bergantian antara positif dan negatif. Contohnya dalam fisika saat kita menghitung oscilasi teredam, atau dalam matematika murni saat kita mengekspansi fungsi seperti sin X dan cos X menjadi deret Taylor. Oleh karena itu, kita perlu alat-alat bantu untuk menguji konvergensi deret-deret semacam ini. Itulah yang akan kita pelajari di subbab ini. Yang pertama yaitu apa itu deret berganti tanda. Deret berganti tanda atau alternating series adalah deret yang suku-sukunya bergantian tanda positif dan negatif secara berurutan. Bentuk umumnya yaitu A1 min A2 plus A3 min A4 plus A5 min dan seterusnya, atau bisa juga dimulai dari negatif yaitu min A1 plus A2 min A3 plus A4 min dan seterusnya. Di sini terdapat catatan penting yaitu nilai AN harus lebih dari 0 untuk semua N, artinya semua AN itu positif. Karena plus minusnya bukan dari AN nya sendiri melainkan dari faktor min 1 pangkat N plus 1 yang dikalikan di depannya. Dan jika ditulis dalam notasi sigma, bentuknya yaitu limit sigma N sama dengan 1 min 1 pangkat N plus 1 dikali AN sama dengan A1 min A2 plus A3 min A4 plus dan seterusnya. Contoh yang paling terkenal dan paling penting dari deret berganti tanda adalah deret harmonik berganti tanda, yaitu di sini ada bilangan 1 min 1 per 2 plus 1 per 3 min 1 per 4 plus 1 per 5 min 1 per 6 plus dan seterusnya, di mana AN sama dengan 1 per N. Ingat, deret harmonik biasanya itu divergen, tapi versi berganti tandanya ternyata konvergen dan jumlahnya 1 min 1 per 2 plus 1 per 3 min 1 per 4 plus dan seterusnya, dan hasilnya lem 2 mendekati 0,6 sebelum 3. Ini adalah hasil yang sangat menarik dan kita akan membuktikannya menggunakan teorema yang akan dibahas selanjutnya. Untuk memahami mengapa deret berganti tanda bisa konvergen, mari kita perhatikan pola jumlah parsialnya. Misalkan kita hitung beberapa jumlah parsial deret ini berganti tanda, yaitu ada S1 sama dengan A1, S2 sama dengan A1 min A2, S3 sama dengan A1 min A2 plus A3, S4 sama dengan A1 min A2 plus A3 min A4. Nah, secara umum dihasilkan rumus Sn sama dengan M sigma K sama dengan 1 dikali min 1 pangkat K plus 1 AK. Deret ini dikatakan konvergen kalau barisan S1, S2, S3 dan seterusnya mendekati suatu nilai tertentu ketika N semakin besar. Nah, setelah melalui proses penghitungan, maka dihasilkan nilai pada tabel berikut. Nah, dari tabel di atas terlihat pola yang menarik. Jumlah parsial bernomor ganjil yaitu S1, S3, S5 yaitu bernilai 1,000, 0,833, 0,783 dan seterusnya, terus turun mendekati nilai limit dari yang atas. Dan jumlah parsial bernomor genap yaitu ada S2, S4, S6 yaitu bernilai 0,500, 0,583, 0,617 terus naik mendekati nilai limit dari bawah. Nah, jadi kesimpulannya barisan ganjil dan genap mengapit nilai 0,2 dari dua sisi dan semakin lama semakin rapat. Nah, selanjutnya ada ilustrasi geometri seperti gambar yang sudah ditampilkan. Nah, di sini terjadi yaitu yang pertama, kita jumlah parsial ganjil turun dari kanan mendekati 0,2.
Yang kedua, setiap jumlah parsial genap naik dari kiri mendekati nilai 2. Yang ketiga, keduanya mengambil 2 dari posisi. Dan poin yang terakhir yang nomor 4, jarak antara Sn dan Sn plus 1 semakin mengecil karena An semakin kecil. Pada slide ini saya akan menjelaskan teorema A, yaitu uji deret berganti tanda. Misalkan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 dan seterusnya adalah deret berganti tanda dengan AN lebih besar dari AN ditambah 1 dan AN ditambah 1 lebih besar dari 0. Jika limit AN ketika N menuju tak hingga sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen. Di samping itu, galat yang dibuat dengan menggunakan jumlah N suku pertama, Sn, untuk mengaproksimasi jumlah deret S tidak lebih besar dari AN ditambah 1. Dari teorema ini kita dapatkan bahwa ada 2 syarat untuk menentukan deret berganti tanda ini pasti konvergen. Yang pertama yaitu setiap sukunya harus bernilai positif dan nilainya semakin mengecil. Yang kedua, nilai suku tersebut harus semakin mendekati 0 ketika jumlah sukunya semakin banyak. Selain itu, teorema ini juga memberitahu bahwa kesalahan atau galat saat menggunakan jumlah parsial Sn sebagai pendekatan terhadap jumlah sebenarnya S tidak akan lebih besar daripada suku berikutnya, yaitu AN ditambah 1. Secara matematis dapat ditulis mutlak S dikurangi Sn kurang dari atau sama dengan AN ditambah 1. Selanjutnya, setelah memahami teoremanya, sekarang kita lihat bagaimana teorema ini diterapkan pada sebuah soal. Kita lihat pada contoh 1. Perlihatkan bahwa deret harmonik berganti tanda 1 dikurangi 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 dan seterusnya itu konvergen. Berapa banyak suku deret ini seharusnya diambil agar mendapatkan jumlah parsial Sn berada di sekitar 0,01 dari jumlah keseluruhan deret S? Dilihat, setiap sukunya bernilai positif dan semakin mengecil mendekati 0. Maka deret berganti tanda ini memenuhi teorema A sehingga konvergen. Dari soal diinginkan galatnya kurang dari atau sama dengan 0,01 sehingga mutlak S dikurangi Sn kurang dari atau sama dengan 0,01. Dan ini akan berlaku jika mutlak S dikurangi Sn kurang dari atau sama dengan AN ditambah 1. Maka AN ditambah 1 kurang dari atau sama dengan 0,01. Pada deret ini, AN ditambah 1 sama dengan 1/N plus 1. Kita substitusi menjadi 1/N plus 1 kurang dari atau sama dengan 0,01. Lakukan operasi seperti biasa, kita dapatkan nilai N-nya yaitu N lebih besar atau sama dengan 99. Jadi, banyak suku deret minimal yang harus diambil agar mempunyai akurasi galat yang diinginkan adalah 99. Lanjut untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Perlihatkan bahwa deret 1/1 faktorial dikurangi 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial dikurangi 1/4 faktorial dan seterusnya itu konvergen. Hitunglah S5 dan estimasikan galat yang dibuat dari penggunaan ini sebagai nilai jumlah keseluruhan deret tersebut. Seperti tadi, deret berganti tanda ini memenuhi teorema A sehingga konvergen. Langkah pertama, hitung S5-nya. S5 sama dengan 1/1 faktorial dikurangi 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial dikurangi 1/4 faktorial ditambah 1/5 faktorial sama dengan
1 dikurangi 1 per 2 ditambah 1 per 6 dikurangi 1 per 24 ditambah 1 per 120. Samakan penyebutnya menjadi 76 per 120 atau sekitar 0,6333. Selanjutnya, estimasi galak menggunakan teorema A. Mutlak S dikurangi S5 kurang dari atau sama dengan A6, di mana A6-nya sama dengan 1 per 6 faktorial sama dengan 1 per 720 atau sekitar 0,0014. Ini artinya jika kita menggunakan 5 suku pertama sebagai pendekatan jumlah deret, maka kesalahan maksimum yang mungkin terjadi hanya sekitar 0,0014. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Nah, penjelasan dari rekan saya sebelumnya di sini masuk pada contoh ketiga. Dalam buku Parcel. Nah, diperlihatkan bahwa sigma dari n sama dengan 1 sampai tak terhingga untuk negatif 1 pangkat n min 1 dikali n kuadrat per 2 pangkat n. Ini konvergen. Untuk dapat meraba seperti apakah deret ini konvergen, kita tuliskan beberapa suku permulaan. Nah, ini penyelesaiannya kita bisa tuliskan setengah min 1 plus 9 per 8 min 1 plus 25 per 32 min 36 per 64 plus dan seterusnya. Nah, ini tricky ya, karena di sini tidak seperti contoh sebelumnya. Nah, kalau kita jabarkan angka-angkanya, ada sesuatu yang aneh di awal. Nilainya adalah di sini 0,5 setengah. Lalu naik menjadi 1. Lalu naik lagi menjadi 1,125. Baru setelah ini turun lagi menjadi 1 dan seterusnya. Di sini tidak beraturan. Nah, deret itu berganti tanda. Di sini negatif, positif, negatif, positif, negatif. Dan limit n mendekati tak hingga n kuadrat per 2n pangkat n sama dengan 0. Nah, tetapi sayang suku deret dari tidak menurun dari permulaan. Namun suku-suku memang tampak menurun setelah 2 suku pertama. Ini cukup baik. Oleh karena apa yang terjadi pada permulaan deret tidak pernah mempengaruhi konvergensi atau divergensi. Untuk memperlihatkan bahwa barisan n kuadrat per 2 pangkat n menurun mulai dari suku ketiga pada fungsi fx sama dengan x kuadrat per 2 pangkat x. Nah, perhatikan bahwa jika x lebih dari sama dengan 3, turunannya f aksen x sama dengan 2x kali 2 pangkat x min x kuadrat 2 pangkat x ln 2 per 2 pangkat 2x. Nah, ini sama dengan x 2 pangkat x kali 2 min x ln 2 per 2 pangkat 2x. Nah, itu akan sama dengan x 2 min 0,69x per 2x 2 pangkat x ini akan kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi f menurun pada, nah ini ada yang kurang 3, tertulis pada 3 sampai tak hingga, dan demikian pula n pangkat
2/2 pangkat N, menurun untuk X lebih dari sama dengan 3. Nah, sekilas deret ini seperti melanggar teorema yang A, uji deret berganti. Nah, yang mengharuskan setiap langkahnya harus mengecil dari awal. Tapi tunggu dulu, ini di dalam kalkulus saat kita berurusan dengan sesuatu yang menunjukkan tak terhingga, kelakuan beberapa langkah pertama itu tidak penting sebenarnya. Nah, bayangkan seperti orang yang baru mulai berlari. Di beberapa langkah pertama mungkin dia masih tersandung atau langkahnya tidak beraturan. Tapi setelah titik tertentu, dia menemukan ritmenya dan langkahnya mulai konsisten. Jadi sudah mulai membentuk sebuah pola. Nah, dengan bantuan turunan fungsi tadi yang sudah saya bacakan, kita membuktikan bahwa nilainya negatif atau f-aksenya itu kurang dari 0. Nah, ini adalah bukti matematis bahwa mulai dari langkah ketiga dan seterusnya sampai dengan tak hingga, deret ini konsisten mengecil menuju 0. Karena ekor perjalanannya mematuhi aturan yang tadi, maka deret ini tetap sah, disebut konvergen. Next. Kemudian masuk pada konvergensi mutlak. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bertemu dengan deret yang tandanya campuran seperti ini, tapi tidak selang-seling sempurna? Nah, coba perhatikan deret ini. Apakah deret seperti 1 ditambah 1/4 ditambah 1/9 dikurang 1/9 plus 1/16 plus 1/25 min 1/36 plus dan seterusnya. Nah, ini mempunyai pola 2 suku positif disusul oleh 1 suku negatif. Konvergen atau divergen ini deretnya. Nah, uji deret berganti tanda tidak berlaku. Namun, oleh karena deret dengan semua suku positif yang berpadanan, jika ini kita rubah menjadi positif seperti yang awal tadi, ini akan konvergen. Deret P dengan P sama dengan 2. Tampaknya dapat masuk akal bahwa deret yang sama dengan beberapa suku negatif seharusnya akan konvergen. Nah, bahkan lebih baik. Inilah isi teorema kita berikutnya, yaitu teorema B, uji konvergen mutlak. Nah, jika jumlah dari mutlak UN konvergen, maka jumlah dari UN konvergen. Nah, ini akan dibuktikan. Ide dari konvergensi mutlak ini sebenarnya sangat logis ya. Nah, jika kita mempunyai sebuah deret dengan tanda yang berantakan, mari kita uji deret tersebut dengan cara memaksa semua sukunya menjadi positif. Seperti tadi, kita rubah negatifnya menjadi positif menggunakan nilai mutlak, atau simbolnya menjadi seperti pada gambar ini. Nah, analoginya begini. Jika sebuah bangunan deret ini terbukti kokoh atau konvergen saat menahan beban maksimal, yaitu saat semua sukunya dijumlahkan menjadi positif semua, maka bangunan itu pasti jauh lebih aman dan tetap kokoh jika ada beberapa beban yang dikurangi atau suku yang bernilai negatif tadi. Nah, itulah yang disampaikan oleh teorema B tadi. Jika deret nilainya mutlak dari jumlah mutlak UN saja konvergen, maka deret aslinya yang punya tanda minus jumlah dari UN sudah dijamin ikut konvergen juga. Nah, di slide ini juga terdapat bukti matematisnya menggunakan uji banding biasa, di mana kita mengibaratkan ada deret baru yaitu Vn
intinya membuktikan bahwa deret asli kita selalu lebih kecil dan sama dengan deret mutlaknya, sehingga batasnya aman. Nah, di sini misalkan Vn sama dengan Un plus mutlak dari Un, sehingga Un sama dengan Vn negatif mutlak Un. Nah, sekarang 0 ini kan kurang dari Vn, kurang dari 2 mutlak Un, sehingga jumlah dari Vn konvergen menurut uji banding biasa tadi. Maka didapat dari teorema linearitas teorema 9.2b bahwa sigma dari Un sama dengan sigma Vn min mutlak Un konvergen. Ini akan konvergen. Nah, deret dari jumlah UN dinamakan konvergen secara mutlak jika sigma dari mutlak UN itu konvergen. Teorema B menegaskan bahwa konvergen secara mutlak mengimplikasikan konvergensi. Semua pengujian untuk konvergensi deret yang suku-sukunya positif secara otomatis menguji konvergensi mutlak deret yang beberapa sukunya negatif. Khususnya, hal ini benar tentang uji rasio yang sekarang kita nyatakan. Nah, sebagai kesimpulan dari bagian saya, karena teorema B ini memperbolehkan kita mengubah semua tanda menjadi positif, ini artinya sebuah kabar gembira. Nah, karena apa? Karena semua uji deret positif yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya, seperti uji banding atau uji rasio, nah tiba-tiba bisa kita gunakan lagi untuk deret bertanda campuran. Salah satu uji yang paling ampuh adalah uji rasio. Bagaimana cara uji rasio ini diterapkan di dalam konvergensi mutlak? Nah, materi ini akan dilanjutkan oleh rekan saya pada teorema C. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji rasio mutlak. Misalkan terdapat sigma UN adalah deret yang suku-sukunya bukan 0. Di sini kita akan menggunakan rumus limit n menuju tak hingga mutlak UN plus 1 dibagi UN sama dengan rho. Jadi, kalau misal hasilnya nanti itu rho kurang dari 1, maka deret tersebut merupakan deret konvergen. Namun, apabila rho-nya itu lebih besar dari 1, maka deret tersebut merupakan deret divergen. Tapi, kalau rho-nya sama dengan 1, maka dia tidak memiliki keseimbangan. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki contoh 4, yaitu akan ditunjukkan bahwa sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali 3 pangkat n per n faktorial merupakan konvergen secara mutlak. Di sini untuk penyelesaiannya kita akan menggunakan rumus yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu limit n menuju tak hingga mutlak UN plus 1 dibagi UN sama dengan rho. Maka didapatkan bahwa rho sama dengan limit n menuju tak hingga mutlak min 1 pangkat n plus 2 plus 1 dikali 3 pangkat n dibagi n plus 1 faktorial. Kemudian dibagi mutlak min 1 pangkat n plus 1 dikali 3 pangkat n per n faktorial. Selanjutnya dihitung dan didapatkan rho sama dengan 3 bagi 0 sama dengan 0. Jadi karena kita mendapatkan nilai rho itu sama dengan 0, di mana 0 lebih kecil daripada 1, maka berdasarkan uji rasio mutlak, deret pada contoh 4 tersebut terbukti konvergen secara mutlak.
Selanjutnya, mari kita bedah contoh 5, yaitu uji konvergensi atau divergensi deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga kosinus n faktorial dibagi dengan n pangkat 2. Karena deret ini memiliki pembilang berupa fungsi kosinus yang tandanya berubah-ubah secara acak, bukan selang-seling secara teratur, jika kita paksakan menggunakan uji rasio mutlak, kita akan buntu karena limit kosinus tidak terdefinisi. Namun, kita bisa menggunakan sifat dasar fungsi kosinus di mana nilai mutlaknya selalu kurang dari atau sama dengan 1. Oleh karena itu, jika deret tersebut dimutlakkan, kita bisa menggunakan uji banding biasa, yaitu mutlak kosinus kali n faktorial dibagi n pangkat 2 sama dengan mutlak kosinus n faktorial dibagi n pangkat 2 kurang dari sama dengan 1 dibagi n pangkat 2. Karena deret pembilangnya itu sigma 1 per n pangkat 2 adalah deret P dengan P sama dengan 2 yang konvergen, maka deret nilai mutlak kita ikut konvergen. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teorema B, deret asli pada contoh 5 dinyatakan konvergen secara mutlak. Selanjutnya pada slide ini, marilah kita bedah teorema B, di mana teorema B ini menyatakan sebuah panah yang searah jika suatu deret konvergen secara mutlak, maka deret aslinya yaitu sigma UN pasti juga konvergen. Ini adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi banyak orang seringkali terjebak logika terbalik. Mereka mengira kalau deret aslinya itu konvergen, maka otomatis deret mutlaknya juga konvergen. Namun pertanyaan sebaliknya ini belum tentu benar. Mengapa demikian? Jadi sebelumnya marilah kita perhatikan deret harmonik berganti-ganti tanda, yaitu sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dibagi n. Berdasarkan teorema A, uji deret berganti tanda, deret asli tersebut berstatus konvergen. Akan tetapi jika setiap sukunya kita mutlakkan, deret ini akan bertransformasi menjadi deret harmonik biasa, yaitu sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga 1 per n, yang secara matematis telah teruji bersifat divergen. Kondisi di mana deret aslinya itu konvergen, tapi deret mutlaknya itu divergen, inilah yang didefinisikan menjadi konvergensi bersyarat. Yang selanjutnya mengenai sifat damak sifat ini akan dijelaskan secara mendalam oleh rekan saya, anggota 5. Sekian, terima kasih. Halo semuanya. Nah, saya Nila Iza Kamilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang konvergensi bersyarat, teorema D, atau tentang penyusunan ulang. Nah, sebelumnya kita sudah dijelaskan tentang teorema C dan uji rasio mutlak. Sekarang giliran saya yang akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu konvergensi bersyarat, teorema D, atau tentang penyusunan ulang. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita ingat sebentar apa yang sudah dibahas sebelumnya. Kita sudah dijelaskan bahwa deret berganti tanda
adalah deret yang suku-sukunya bergantian positif dan negatif, seperti 1 dikurang setengah ditambah 1/3 dikurang 1/4 dan seterusnya. Kemudian kita juga sudah diperkenalkan konsep konvergensi mutlak, yaitu ketika deret sigma UN dan deret sigma nilai mutlak UN keduanya konvergen. Nah, jadi sigma UN-nya konvergen dan sigma nilai mutlak UN-nya juga konvergen. Selanjutnya kita juga sudah dijelaskan tentang teorema C, yaitu uji rasio mutlak untuk memeriksa konvergensi mutlak. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika suatu deret konvergen tapi deret nilai mutlaknya divergen? Nah, itulah yang disebut konvergensi bersyarat, dan inilah yang akan saya jelaskan. Kita masuk ke definisi konvergensi bersyarat. Nah, deret sigma UN dikatakan konvergen secara bersyarat jika sigma UN konvergen. Nah, tetapi sigma nilai mutlak UN-nya divergen. Nah, apa artinya ini? Artinya deret ini sebenarnya konvergen, tapi konvergensinya itu bukan karena suku-sukunya mengecil dengan sangat cepat. Nah, deret ini konvergen hanya karena suku-suku positif dan suku-suku negatifnya itu saling meniadakan satu sama lain. Begitu kita paksa semua suku-sukunya menjadi positif dengan mengambil nilai mutlaknya, nah deret itu langsung menjadi divergen. Nah, analoginya itu seperti ini. Bayangkan seseorang yang punya hutang dan piutang yang bergantian. Misalnya hari ini dapat uang 1.000, besok bayar hutang 500. Nah, lusa kita dapat uang 330 dan seterusnya. Nah, kalau dihitung bergantian antara masuk dan keluarnya itu totalnya bisa terbatas. Tapi kalau semua pemasukan dan pengeluaran dijumlahkan tanpa dikurangkan, totalnya bisa tak hingga. Nah, itulah yang gambaran konvergensi bersyarat. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dengan contoh nyata, seperti pada contoh 6 berikut ini. Nah, pada contoh 6 ini kita disuruh menunjukkan bahwa deret berikut konvergen secara bersyarat. Sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 1 pangkat N ditambah 1 dibagi akar N. Kalau kita tuliskan suku-sukunya satu persatu, deret ini akan berbentuk 1 dikurang 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 3 dikurang 1 per akar 4 ditambah 1 per akar 5 dan seterusnya. Nah, untuk membuktikan bahwa deret ini konvergen secara bersyarat, kita perlu menyelesaikannya dengan 2 langkah. Nah, langkah pertama, kita disuruh membuktikan bahwa deret sigma suku U ke N-nya konvergen. Kita gunakan teorema A, yaitu uji deret berganti tanda. Di sini, nilai suku A ke N-nya adalah 1 per akar N. Jadi, suku A ke N sama dengan 1 per akar N. Nah, kita cek 2 syarat teorema A. Yang syarat pertama itu monoton menurun. Itu suku A ke N plus 1 sama dengan 1 per akar N plus 1 lebih kecil dari 1 per akar N sama dengan suku A ke N. Nah, kenapa ini benar? Karena N ditambah 1 lebih besar dari N. Kalau penyebutnya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Jadi, 1 per akar N plus 1 pasti lebih kecil dari 1 per akar N. Maka syarat 1 ini terpenuhi. Kemudian kita akan ke syarat 2, yaitu limit 0. Jadi, limit N mendekati tak hingga dari 1 per akar N sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena semakin besar N, maka akar N-nya itu semakin besar. Dan 1 dibagi bilangan yang semakin besar akan semakin mendekati 0. Maka syarat 2 ini terpenuhi. Nah, karena kedua syarat teorema A terpenuhi, maka deret sigma minus 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N itu konvergen. Kemudian kita akan ke langkah kedua. Kita disuruh membuktikan bahwa deret nilai mutlaknya itu divergen.
Nah, kita periksa dulu deret nilai mutlaknya. Sigma nilai mutlak suku U ke N sama dengan sigma nilai mutlak dari minus 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N, sama dengan sigma 1 per akar N yang sama dengan sigma 1 per N pangkat setengah. Nah, kenapa nilai mutlak dari minus 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N itu menjadi 1 per akar N? Karena nilai mutlak dari minus 1 pangkat N plus 1 itu selalu sama dengan 1, sehingga yang tersisa hanya 1 per akar N. Sekarang kita kenali deret ini. Deret sigma 1 per N pangkat setengah adalah deret P dengan nilai P sama dengan setengah. Jadi P sama dengan 1 per 2 atau P sama dengan setengah. Nah, kita ingat aturan deret P dulu. Jika P lebih besar dari 1, maka deret itu adalah deret konvergen. Tetapi jika P lebih kecil atau sama dengan 1, maka deret divergen. Nah, karena P ini sama dengan 1 per 2 atau setengah, maka itu kurang dari 1, maka deret ini divergen. Nah, kesimpulan dari contoh 6 ini, kita dapat simpulkan bahwa dari langkah 1 sigma suku U ke N itu konvergen, kemudian dari langkah 2 sigma nilai mutlak suku U ke N itu divergen. Karena kita memenuhi kedua syarat definisi konvergensi bersyarat, maka kita dapat simpulkan bahwa sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari minus 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N adalah deret yang konvergen secara bersyarat. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perbandingan konvergensi mutlak vs konvergensi bersyarat. Nah, supaya lebih jelas perbedaannya itu gimana, mari kita bandingkan 3 deret sekaligus. Nah, deret pertama itu sigma minus 1 pangkat N plus 1 dibagi N. Jadi ini sigma nilai mutlaknya adalah sigma 1 per N, yaitu deret harmonik biasa. Nah, deret P dengan P sama dengan 1, karena P sama dengan 1 yang artinya P tidak lebih besar dari 1, maka ini divergen. Maka status deret ini bersyarat. Kemudian deret kedua itu sigma minus 1 pangkat N plus 1 dibagi akar N. Ini sigma nilai mutlaknya adalah sigma 1 per akar N. Nah, deret P dengan P sama dengan setengah. Karena setengah itu kurang dari 1, maka ini divergen. Jadi, ini statusnya itu bersyarat juga. Kemudian, kita masuk ke deret 3. Ini sigma minus 1 pangkat N plus 1 dibagi N kuadrat. Ini sigma nilai mutlaknya adalah sigma 1 per N kuadrat dengan deret P dengan P sama dengan 2. Nah, karena 2 ini lebih besar dari 1, maka konvergen. Maka statusnya ini adalah mutlak. Jadi kesimpulannya itu semakin cepat suku-sukunya mengecil, maka semakin kuat konvergensinya. Nah, 1 per N kuadrat mengecil jauh lebih cepat dari 1 per akar N, maka yang pertama konvergen mutlak, sementara yang kedua cuma bersyarat. Sekarang kita akan masuk ke teorema terakhir di sebab ini, yaitu teorema D. Nah, teorema D itu teorema penyusunan ulang. Itu suku-suku suatu deret yang konvergen secara mutlak dapat disusun ulang dalam urutan apapun tanpa memengaruhi konvergensi maupun jumlah deret tersebut. Artinya apa? Nah, itu artinya itu kalau kita punya deret yang konvergen secara mutlak, kita bebas mengubah urutan suku-sukunya, menukar posisi suku pertama ke posisi suku ketiga, atau posisi ke-10 ke posisi kedua, dan seterusnya. Nah, berapapun cara kita menyusun ulang, tapi jumlah totalnya itu akan tetap sama persis. Nah, contoh dari teorema D ini seperti perhatikan pada deret berikut ini ya. Ini 1 ditambah 1/4 dikurang 1 per 9 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 25 dikurang 1 per 36 dan seterusnya. Nah, deret nilai mutlaknya adalah sigma 1 per N kuadrat.
ini deret P dengan P sama dengan 2 lebih besar dari 1, sehingga konvergen. Artinya deret asalnya itu konvergen secara mutlak. Maka penyusunan ulang itu seperti pada berikut ini: 1 ditambah 1/4 ditambah 1/16 dikurang 1/9 ditambah 1/25 ditambah 1/49 dikurang 1/36 dan seterusnya. Nah, ini tuh tetap konvergen dan memiliki jumlah yang persis sama dengan deret semula. Maka teorema T itu menjamin itu. Nah, tetapi bagian yang paling penting dan paling mengejutkan yaitu teorema T itu tidak berlaku untuk deret yang hanya konvergen secara bersyarat. Bahkan ada hasil matematika yang lebih mengejutkan lagi, yang dikenal sebagai teorema Riemann tentang penyusunan ulang. Nah, pada teorema ini itu membahas tentang suku-suku deret yang konvergen secara bersyarat dapat disusun ulang sehingga jumlahnya bisa menjadi bilangan real apapun, bahkan bisa positif tak hingga atau negatif tak hingga. Nah, contohnya ini pada deret harmoni berganti tanda berikut ini. Itu 1 dikurang setengah ditambah 1/3 dikurang 1/4 ditambah 1/5 dan seterusnya, sama dengan ln 2 yang nilainya sekitar 0,693. Nah, deret ini konvergen secara bersyarat dengan jumlah ln 2 sekitar 0,693. Tapi kalau kita susun ulang suku-sukunya dengan cara tertentu, kita bisa membuat jumlahnya menjadi 5 atau 100 atau negatif 3 atau bahkan tak hingga. Nah, ini tuh berarti untuk deret bersyarat urutan suku-sukunya itu sangat menentukan hasil akhirnya, dan jadi kita tidak boleh sembarangan mengubah pada deret bersyarat. Jadi ringkasannya itu jika pada konvergensi mutlak, maka kita boleh susun ulang dan jumlahnya itu akan tetap sama. Tetapi pada konvergen bersyarat, jika kita menyusun ulang, maka jumlahnya itu bisa berubah jadi apapun. Maka kita harus berhati-hati atau kita itu tidak boleh sembarangan menyusun ulang. Nah, sebelum masuk ke rangkuman, mari kita lihat hubungan antara seluruh konsep yang sudah kita pelajari. Nah, setiap deret yang konvergen mutlak pasti juga konvergen biasa. Tapi tidak semua yang konvergen biasa itu konvergen mutlak, atau ada yang hanya bersyarat. Nah, alur untuk menentukan status suatu deret itu, langkah pertama kita periksa sigma nilai mutlak suku U ke N. Kemudian jika konvergen, maka deret konvergen mutlak dan selesai. Nah, jika itu divergen, kita lanjut ke langkah 2. Nah, langkah kedua itu kita disuruh memeriksa sigma suku U ke N. Nah, jika konvergen, maka konvergen bersyarat. Nah, jika tidak, maka ini divergen. Nah, sebagai penutup, izinkan saya merangkum keempat teorema utama yang sudah dibahas seluruh anggota kelompok kami pada hari ini. Yang pertama, teorema A tentang uji deret berganti tanda. Deret A1 dikurang A2 ditambah A3 dan seterusnya konvergen jika memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, AN plus 1 lebih kecil atau sama dengan AN untuk semua N. Dan syarat kedua, limit N mendekati tak hingga dari AN sama dengan 0. Dan galat aproksimasi nilai mutlak S minus Sn lebih kecil atau sama dengan AN plus 1. Kemudian teorema B tentang uji konvergensi mutlak. Jika sigma nilai mutlak UN konvergen, maka sigma UN juga konvergen. Tapi ingat, kebalikannya tidak selalu benar. Konvergensi tidak mengimplikasikan konvergensi mutlak. Kemudian ada teorema C tentang uji rasio mutlak. Limit N mendekati tak hingga dari nilai
mutlak UN plus 1 dibagi nilai mutlak UN sama dengan P, yaitu P kurang dari 1 deret konvergen mutlak jika P lebih besar dari 1 deret divergen. Jika P sama dengan 1, maka uji ini tidak memberikan kepastian. Kemudian ada teorema D tentang teorema penyusunan ulang. Deret yang konvergen secara mutlak boleh disusun ulang dalam bentuk apapun tanpa mengubah jumlahnya. Sedangkan deret yang hanya konvergen secara bersyarat jika disusun ulang jumlahnya bisa berubah menjadi nilai apapun. Baik, sampai di sini pembahasan dari kelompok kami mengenai subbab 9.5 tentang deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat dari buku Kalkulus Parsel edisi 9. Di video ini, kita sudah membahas bersama-sama mulai dari konsep paling dasar sampai ke teorema yang paling kompleks. Kita mulai dari apa itu deret berganti tanda, bagaimana cara menguji konvergensinya menggunakan teorema A, lalu naik ke konsep konvergensi mutlak dengan teorema B dan teorema C. Dan terakhir kita tutup dengan konvergensi bersyarat dan teorema D tentang penyusunan ulang. Nah, 4 hal yang paling penting untuk diingat dari materi ini. Yang pertama, deret berganti tanda konvergen kalau suku-sukunya monoton turun dan limitnya 0. Ini teorema A. Yang kedua, kalau deret nilai mutlaknya sudah konvergen, deret asalnya pasti juga konvergen. Ini teorema B. Nah, yang ketiga, cara paling praktis mengecek konvergensi mutlak adalah dengan uji rasio. Nah, ini teorema C. Yang keempat, deret yang konvergen mutlak boleh diacak urutannya tanpa mengubah jumlahnya. Nah, tapi deret yang konvergen bersyarat tidak boleh sembarangan diacak. Nah, ini teorema D. Nah, tapi sebelum video ini kita akhiri, kami juga sudah menyiapkan beberapa latihan soal yang bisa teman-teman coba sendiri di rumah. Soal-soalnya bisa dilihat di layar sekarang ya. Soal-soal ini diambil langsung dari buku Parsel edisi 9 subbab 9.5. Jadi sangat relevan dengan materi yang baru saja kita bahas. Kalau sudah selesai mengerjakan, coba cocokkan dengan langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi. Cek dulu nilai mutlaknya, baru tentukan status konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.